semua sahabat PIS, terima kasih untuk sudah menonton dan mengklik video ini. Hari ini saya akan membahas konten saya kuras atau water change air akuarium ikan predator. Di sini saya mengurasnya untuk air itu sekitar 70% air yang saya kuras untuk airnya sendiri penuh dengan resiko, karena kenapa airnya itu sampai dengan 70% yang terkuras akan berakibat kepada ikan, menjadi ikan itu akan stres karena air yang terbuang itu volumenya hampir dari 50% yang nantinya akan masuk air baru. Nah, dan juga sahabat PIS jangan khawatir, karena di sini saya punya trik-triknya biar supaya ikan yang baru masuk air yang banyak atau lebih dari volume setengah air yang terbuang digantikan dengan air yang baru, agar ikan tidak stres dengan air yang baru nanti. Cara-caranya gampang dan juga bisa untuk kalian lakukan di rumah ya. Di sini saya juga menguras-nguras kaca akuariumnya juga, karena di sini juga udah mulai banyak tumbuh lumut-lumut yang menempel pada kaca. Jangan lupa untuk gosok dan bersihkan juga kacanya biar supaya nanti dilihat atau kita melihat akuarium itu juga kita juga nyaman, karena tidak ada lumut-lumut yang menempel di kaca. Dan di sini juga saya melakukan sifon. Sifon itu untuk menyedot kotoran-kotoran yang ada di dalam permukaan akuarium tersebut. Yang kotoran-kotoran itu yang tidak bisa tersedot oleh pompa. Jadi sifon ini juga sangat maksimal sekali untuk membersihkan kotoran-kotoran yang terselip di kayu-kayu ataupun di batu, agar kenapa biar akuarium itu tetap bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kutu ataupun jamur yang menempel nantinya pada ikan. Jadi tetap lakukan water change untuk seminggu itu minimal 2 kali dalam seminggu water change. Untuk ikan juga dampaknya nanti ikan lebih sehat dan pertumbuhan ikan juga lebih cepat, karena airnya kita water change seminggu 2 kali itu untuk membuang kotoran-kotoran yang ada di dalam akuarium, yang membuat ikan itu tetap sehat karena terhindar dari segala penyakit kotoran yang ada di dalam akuarium. Kotoran-kotoran itu yang tidak ada yang tersedot dan ada yang tidak tersedot oleh pompa. Jadi kita harus rutin untuk melakukan water change dalam seminggu itu 2 atau sampai dengan 3 kali untuk lebih maksimalnya guys ya. Jadi tetap terus dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe channel ini agar saya terus berkembang memberikan video-video terbaik. Dan di sini air sudah mulai berkurang, sekitar 50% yang sudah tersedot keluar, dan ikannya juga mulai terlihat di dasar semua, karena volume air juga sudah mulai turun.
saya sudah melakukan pergantian air yang baru. Ini air yang saya gunakan langsung dari air sumur. Jadi untuk air baru saya itu menggunakan air sumur, dan ini Aquavalin. Trik dan tipsnya untuk ikan tidak mudah stres saat pergantian air yang baru: campurkan Aquavalin ini ke air yang baru kalian isi ke dalam akuarium. Caranya cukup dengan 5 sampai dengan 6 tetes kalian larutkan ke dalam air akuarium kalian yang baru terisi dengan air yang baru. Jadi fungsi dari Aquavalin ini tersebut juga untuk menghindari ikan stres ataupun ikan yang mabok karena air yang baru. Mereka beradaptasi lagi dengan air yang baru, tetapi karena volume dan kapasitas air yang baru mereka terlalu banyak, dapat mengakibatkan ikan itu menjadi stres ataupun mabok yang berdampak pada kematian. Karena di sini banyak yang pengalaman yang sudah saya dapat sebelum saya melakukan trik ini. Ikan saya setelah menguras akuarium itu dengan air yang baru saya isi, ikan cepat stres dan mabok, dan fatalnya itu sampai ada yang mati. Dan setelah saya melakukan trik ini, mencampurkan Aquavalin ke dalam air yang baru, ikan cepat menetralisir dengan air yang suhu yang baru, karena mereka cepat menetralisir. Air yang baru ini dibantu dengan Aquavalin, karena Aquavalin tersebut juga fungsi untuk ikan tersebut membuat ikan ini kebal terhadap penyakit, menghindari segala penyakit yang terdapat pada ikan seperti kutu, jamur, ataupun parasit-parasit lain yang menempel pada badan ikan. Nah, jadi Aquavalin yang saya lakukan ini fungsinya untuk menghindari segala penyakit-penyakit atau mengurangi angka kematian pada ikan yang ada di dalam akuarium. Karena tidak bisa dihindari, namanya kematian ya pasti itu pasti ada, tapi setidaknya kita berusaha untuk mengecilkan angka kematian di dalam akuarium. Jadi ya beginilah cara dan trik yang saya lakukan setelah menguras air dan memasukkan air yang baru. Jadi kalaupun ada cara-cara lain, silakan komentar di kolom komentar. Kita sama-sama berbagi tips untuk menambah wawasan dan ilmu kita semua. Jadi ya untuk semua sahabat fish, segitu saja konten saya hari ini. Tetap dan jangan lupa untuk selalu dukung, like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan saya juga semakin semangat untuk memberikan atau mengupload video-video terbaik.